Ya Rabbi asyani wa darbi atfataya jiratal alami ya uhailal judi wal karami ya Rasulullah. Atfataya jiratal alami ya wailal judi wal karami nahnu jiranu bidal haram haramil ihsani wal hasani nanu min qaumi bihi sakanu wa bi min hafihim aminu ya Rasulullah salamun alaik Allah Allah ya Rabbi asyani wa daraji atfataya jiratal alami ya wailal judi wal karami wa mi ayati qur'ani unu fatahid fina bahani na'riful batha wa ta'rifuna wa sofa wal maitu ya'lafuna ya Rasulullah salamun Allah Allah atfataya jiratal Allah Allah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajmain, amma ba'd. Tiada kata yang paling indah untuk diungkapkan di sore menjelang senja ini kecuali ungkapan tahmid dan tasakur yang teramat dalam atas segala rahmat, nikmat, karunia dan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian sehingga kita dapat dipertemukan di senja edisi 18 April hari ke-27 Ramadan 1444 Hijriah. Harapan kami sahabat Mutiara Ramadan dimanapun Anda berada, Anda tetap istiqomah dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan agar nanti sampai selesai kita akan mendapatkan predikat sebagai manusia yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Dan pemirsa sahabat Mutiara Ramadan dimanapun Anda berada, telah hadir di studio narasumber kita juga 3 kelompok majelis taklim atau tamu kita pada sore hari ini, yaitu dari majelis taklim saya akan perkenalkan majelis taklim IPMI Kota Sorong, majelis taklim IKLK Kota Sorong, majelis taklim Al Berkah. Ya, terutama kita perkenalkan yang abu-abu dari sebelah kiri. Kita akan sapa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang abu-abu nan manis,
sore hari ini di pojok sebelah kiri dari majelis taklim mana, anggotanya ada berapa, ketuanya siapa, dan kegiatannya di bulan Ramadan apa. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim PPKS, yaitu Paguyuban Pasundan Kota Sorong, yang dulunya adalah IKLK, yaitu Ikatan Keluarga Lembur Kuring. Kami sudah ganti nama jadi PPKS, tapi bukan partai ya Ibu-Ibu. PPKS ya? Ya, PPKS. PPKS ya. Kami banyak sekali jumlah kami, karena kami terdiri dari majelis taklim yang ada di Sorong, yang orang Sunda. Jadi bisa bergabung di majelis taklim PPKS. Jadi kita PPKS tadi apa Bu? Paguyuban, Pasundan, Kota Sorong. Kota Sorong. Ya. Oh, Paguyuban, Pasundan, Kota Sorong. Ya. Dan anggotanya tidak bisa diprediksi ya Bu. Jadi tidak tahu Ya. ya Bu ya. Jadi Datang orang pergi. Sunda yang boleh bergabung dengan kami PPKS. Oke, Begitu. ya. Kegiatan apa saja Bu? Kegiatan selama Ramadan dan kegiatan bulanan kami, yaitu pertama pengajian bulanan di rumah-rumah. Setiap bulan ada pengajiannya. Terus yang kedua, mohon maaf, ketua kami yaitu Ibu Sulaini. Kebetulan dia nggak bisa hadir, mohon maaf. Salamnya buat pemirsa semua di CWM. Iya, Nah, terus kegiatan kami itu selain pengajian ada rebana ya, ini ibu-ibu yang tadi kita tampilkan rebana. Alhamdulillah, mantap Bu, iya, dikembangkan iya. ya, dan ada angklung. Ada angklung, ada Iya. kesenian Pasundan semuanya ya Bu. Ya, Alhamdulillah. ya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk perkenalannya Ibu-ibu Sunda Jawa Bandung ya. Bandung ya berarti ya, Bogor ya. Jelas ya. Yang selanjutnya yang manis warna apa ini? Yang merah batak apa ya? Sore hari ini kelihatan cantik banget. Yang di pojok tadi pojok sana, sekarang pojok lagi. Dari majelis taklim mana? Anggotanya ada berapa dan kegiatannya apa saja? Silakan Ibu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim Al-Berkah, Berkah. alamat Jalan Malibela, kilometer 11,5, KPR Kadar Residen. Ada residen ya. Di situ banyak Anggota perumahan kita baru. sebanyak 44 orang, 44 yang hadir orang. pada saat ini 21 orang. 21. Dengan saya sendiri, Ketua Majelis Taklim, Ibu Ibu siapa? Siha Alimuddin Ode. Ya, Ibu Ciha Alimuddin Laude ya. Ya. Silakan kegiatannya. Untuk Ibu. kegiatan pada bulan Ramadan ini, yang pertama yaitu tadarusan. Tadarusan. Yang kedua, kemarin alhamdulillah kita diberikan Allah rezeki, yaitu pada saat 12 Ramadan itu kita mengurus jenazah. Jadi ada saudara kita dari Sausaport, alhamdulillah katanya mu'alaf, meninggal di Selebi Solo. Terus mereka melewati berapa masjid, Iya. datang ke kita, ke Masjid Al-Berkah. Walaupun masjid kita itu masih papan, masih kayu, alhamdulillah mereka datang, kita layani dari mulai memandikan, mengafani, menyolatkan sampai penguburan, alhamdulillah selesai. Iya. Selanjutnya kita ini aktif di KPWI, mengikuti zikir setiap ahad dengan Ketua MUI Bapak Manan Fakobun. Lanjut takjil di Lapas Kota Sorong. Iya. Dan yang terakhir yaitu kita juga punya TPQ. TPQ anak-anak berjumlah kurang lebih 30 orang. Jadi selama bulan puasa kita berbuka bersama Bu Haji Berbuka di bersama. masjid. Sampai hari ini masih bersama kita Majelis Taklim sama jamaah Masjid Al-Berkah. Al-Berkah sendiri Ibu sudah berapa lama berdiri di Kota Sorong? Sudah Dari Desember baru 16 bulan.
16 bulan, Iya. berarti masih Masih muda baru. sekali, ya masih baru. Iya. Ya, namun anggotanya sudah alhamdulillah banyak ya Bu ya. Iya. Mudah-mudahan lebih berkembang lagi, lebih Amin, maju insya lagi Allah. untuk kedepannya. Al-Berkah ya Bu, Amin. dengan namanya Al-Berkah, mudah-mudahan Amin, berkah insya Allah. semuanya. Amin. Ya. Terima kasih Ibu untuk Ya. perkenalannya. Sama-sama. Selanjutnya kita perkenalkan yang cantik juga, bunga-bunga pink sore hari ini. Assalamualaikum Ibu-ibu. Dari majelis taklim mana? Anggotanya ada berapa? Dan kegiatannya silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari MT IPMI, kami baru banget Bu. Jadi tapi kami sudah mengikuti acara-acara IPMI ya? IPMI, ya. Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia. Iya, iya. Kami baru saja bulan kemarin dilantik di Bogor. Iya. Jadi kami mungkin anggotanya baru sedikit, baru 48 Baru belum 1 orang. tahun ya, berarti ya Bu ya? Baru. Iya, Iya. baru beberapa bulan Iya, alhamdulillah. baru ya. beberapa bulan. Tapi kami dalam bulan Ramadan ini sudah alhamdulillah bisa berbagi dengan saudara-saudara kita yang membutuhkan. Tapi mungkin belum begitu banyak Ibu karena kita baru. Iya, Tetapi kita kedepannya insya Allah kita akan lebih maju. ya. Ya. Pengusaha-pengusaha muslim Muslimah Indonesia. ya. Jadi Iya. kami di sini membuka siapa ya pengusaha bukan berarti yang sudah jadi ya Ibu ya. Maksudnya pengusaha yang masih baru mau sampai nanti akan jadi seperti itu. Iya. Jadi mungkin demikian dari maaf saya untuk ketuanya sendiri, kebetulan saya sendiri Ibu ketua sendiri. ya Mulyana Andi Muid. Untuk anggota yang hadir mungkin belum seberapa Ibu, mungkin cuma Iya. 18 orang. Insya Allah tahun Karena depan penuh ini studio Iya. kita ya. Iya, iya, iya. Mungkin demikian dari kami Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari PPKS, dari IPMI, dari Al-Berkah kita sudah kenalkan satu persatu. Insya Allah semuanya kedepannya lebih maju, lebih berkembang ya. Alhamdulillah perkenalan, dan saya akan perkenalkan narasumber kita pada sore hari ini yang tentunya bagi ibu-ibu sudah tidak asing lagi. Beliau adalah Bapak Ustadz Ahmad Rumeon SPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah Sehat. sehat. Iya, kegiatan padat Ustadz bulan Ramadan, subhanallah. Ya, keliling-keliling masjid. Keliling-keliling masjid sampai dicari susah banget Ustadz ya. Alhamdulillah. Ustadz, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengambil materi apa ini Ustadz? Ya, materinya itu tentang bagaimana kita mengakhiri Ramadan, tapi salah satunya terkait dengan zakat fitrah. Ini menyangkut tentang kewajiban kita juga, yang dimana zakat fitrah itu adalah termasuk zakat secara umum itu bagian daripada rukun Islam, arkanul Islam. Wajib ya Ustadz Wajib. ya? Iya. Ya baik, jamaah di studio juga pemirsa di rumah, sahabat Mutiara Ramadan semuanya. Materi sore hari ini yaitu tentang sempurnakan ibadah Ramadan dengan zakat fitrah. Bagaimana dan apa saja kesempurnaan suatu ibadah itu, terutama yaitu ibadah puasa Ramadan berhubungan dengan zakat fitrah yang akan dikaji dan dibahas langsung oleh narasumber kita. Untuk itu jamaah di studio juga pemirsa di rumah, yuk kita ikuti kelanjutan yaitu pembahasan oleh narasumber kita sore hari ini. Silakan Ustaz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ibu-ibu semua? Alhamdulillah. Pemirsa di rumah, alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini menjelang petang dalam suasana puasa kita dalam bulan Ramadan, yang sebenarnya inti daripada Ramadan itu nanti kita akhiri menjadi orang-orang yang takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita yang hadir di studio ini maupun pemirsa di rumah, pelaksana
puasa Ramadan dan kaum muslimin semua. Insyaallah kita semua diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala menghirup nafas 1 Syawal yang insyaallah nanti ditetapkan oleh pemerintah kita beridul fitri. Tak lupa pula kita berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat dan segenap lapisan umatnya, termasuk kita semua insyaallah di yaumil akhir nanti kita akan mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu sekalian dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Islam kita kenal dengan rukun Islam atau yang disebut dengan arkanul Islam. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis beliau, bunyal Islam ala khamsin. Islam itu didirikan atas 5 perkara. Yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa iqamis salat, wa itaiz zakat, wa tasawmi ramadan, wa tuhijjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Bahwa Islam itu didirikan atas 5 perkara, mengucapkan 2 kalimat syahadat atau yang kita kenal dengan syahadatain. Karena ketika seseorang mengaku sebagai seorang muslim tetapi tidak ada pengakuan dalam dirinya mengakui bahwa Allah itu adalah Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang wajib disembah, kemudian Rasulullah Muhammad itu adalah utusan Allah atau Rasul Allah, maka ketika hal itu tidak diyakini, maka dia bukan sebagai seorang muslim. Kemudian yang kedua yaitu mendirikan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan pergi haji bagi yang mampu. Ibu-ibu sekalian dan pemirsa di manapun Anda berada, kita berbicara tentang zakat. Ini ada 2 dimensi. Yang pertama adalah dimensi hablum minallah, hubungan seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah dimensi sosial atau yang kita kenal dengan hablum minan nas, hubungan kita dengan sesama manusia. Karena zakat itu tentu ada hubungan dengan manusia, hubungan dengan orang lain. Kita yang punya kemampuan, kita yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam artian diberikan harta misalnya, maka kita punya kewajiban ada di harta kita itu sebagian daripada harta dari orang-orang yang mempunyai hak. Misalkan ada hak daripada orang fakir, orang miskin, kemudian termasuk mu'alaf dan sebagainya. Ibu-ibu sekalian, maka ketika seseorang mampu melaksanakan hal itu, maka sudah rukun yang ketiga, dia sudah mampu untuk mengaplikasikan dalam kehidupannya. Tapi pada sore hari ini kita akan fokuskan pada zakat fitrah, karena kita kenal zakat itu ada 2 macam secara umum. Ada yang disebut dengan zakat fitrah, yang tentunya waktunya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya di bulan Ramadan. Jadi kalau misalkan di luar bulan Ramadan kita punya harta banyak, kita punya misalnya beras banyak, kita punya uang banyak, tapi kita tidak diperkenalkan, tidak dibolehkan untuk mengeluarkan zakat fitrah di luar bulan Ramadan. Karena apa? Bulan Ramadan, zakat fitrah itu dikhususkan pada bulan Ramadan. Ada hubungannya, ada korelasinya dengan apa? Dengan puasa yang kita jalani. Nah, kemudian yang kedua kita kenal dengan namanya zakat mal. Itu zakat yang berkaitan dengan harta. Jadi kita punya kemampuan, diberikan rezeki oleh Allah berupa harta, maka harta zakat mal itu pun ada 2 syarat. Ya, secara umum. Syarat yang pertama apa? Harus mencapai nisab. Kemudian yang kedua harus mencapai haul. Ya. Jadi
nanti kita akan komunikasikan lagi, kita akan diskusikan lagi menyangkut tentang hal-hal yang berkaitan dengan zakat ini. Alhamdulillah Ustadz, ilmunya sedikit namun sangat berbobot. Insyaallah. Jamaah di studio juga pemirsa di rumah jangan kemana-mana. Mutiara Ramadan dengan kajian yang sangat menarik akan kembali lagi sesaat setelah jeda iklan berikut ini. Insya Allah. Ya, alhamdulillah pemirsa juga sahabat Mutiara Ramadan juga jamaah di studio, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami dalam acara Mutiara Ramadan, programnya CWM Channel semakin eksis. Dan pemirsa masih dengan 3 jamaah atau tamu kita pada sore hari ini dari Majelis Taklim IPMI Kota Sorong, Majelis Taklim PPKS Kota Sorong, Majelis Taklim Al-Berkah, ya, dengan narasumber kita yaitu Bapak Ustadz Ahmad Rumion SPDI dengan materi yang sangat menarik yaitu tentang zakat dan hubungan dengan puasa, yaitu sempurnakan ibadah Ramadan dengan zakat fitrah. Bagaimana seandainya puasa itu, orang berpuasa itu tidak berzakat? Ya, nanti akan dibahas semuanya dan dikaji oleh narasumber kita. Untuk pemirsa di rumah dan jamaah di studio, mari kita ikuti kajian selanjutnya. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih ibu-ibu sekalian di studio dan pemirsa di manapun Anda berada. Yang kita kembali bahwa sesuai dengan tema kita pada sore hari ini, tadi sudah sekelumit kami sampaikan bahwa zakat itu tidak bisa terpisahkan, khususnya zakat fitrah itu tidak bisa terpisahkan dengan puasa yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini. Tema yang telah disampaikan tadi, sempurnakan ibadah Ramadan dengan zakat fitrah. Itu artinya bahwa ketika seseorang melaksanakan puasa, terkhusus di bulan Ramadan, puasa wajib ini, maka harus dia mengeluarkan zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah itu berkaitan dengan diri, berkaitan dengan diri kita. Kalau zakat mal itu berkaitan dengan harta kita, kalau zakat fitrah itu berkaitan dengan diri kita yang ketika kita melaksanakan puasa Ramadan. Kenapa harus ada korelasinya? Ini pertanyaan. Apa korelasinya antara puasa dengan zakat fitrah? Ya, tentu ada jumhur ulama mengatakan zakat fitrah itu adalah untuk ketika kita berpuasa sebagai manusia, al-insan wa khalul khata wan nisyan, kadangkala lisan kita yang tidak terjaga, tutur kata kita ataupun penglihatan dan sebagainya yang bisa mengurangi nilai ibadah puasa itu, maka dengan kita mengeluarkan zakat fitrah akan menyempurnakan, melengkapi puasa Ramadan yang kita laksanakan. Sampai-sampai dikatakan bahwa ketika seseorang yang dia berpuasa sedangkan dia tidak mengeluarkan zakat fitrah, itu ibaratkan ibadah Ramadannya itu, puasanya, tadarus Al-Qur'annya, kemudian puasanya dan qiyamul lailnya, tarawih, kemudian witirnya, itu akan mengambang di antara langit dan bumi. Nah, dengan kita mengeluarkan zakat fitrah itu akan menghantarkan, ya insya Allah akan menghantarkan amalan-amalan kita itu kemudian dipersembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sampai-sampai syaratnya itu dia harus hidup ketika berada sebelum khotib itu turun dari mimbar pelaksanaan sholat Id. Jadi misalkan ada seorang ibu yang ketika pagi hari menjelang mau sholat Id kemudian melahirkan, maka anak yang baru dilahirkan itu harus dikeluarkan zakat fitrahnya. Nah, kemudian ibu-ibu sekalian dan pemirsa di rumah CWM yang berbahagia, sekarang kan ada yang namanya konvensi, artinya yang pada umumnya zakat fitrah itu dikeluarkan berupa makanan pokok yang kita konsumsi. Misalkan kita di Indonesia khususnya atau di Indonesia Timur itu di Sorong kita mengkonsumsi rata-rata bahan makanan pokoknya adalah beras, maka kita mengeluarkan zakat pun dengan berupa beras dengan 2,5 kilogram.
Tetapi di daerah-daerah tertentu, misalnya di Maluku, dia mengeluarkan zakat fitrah dengan berupa makanan pokok setempat, misalnya sagu. Kemudian di tempat yang lain pun juga STT. ada gandum. Ya, jagung. Jadi tidak merata harus menggunakan beras, disesuaikan dengan makanan pokok daerah setempat. Nah, kalau misalkan di daerah tertentu, misalnya makanan pokoknya sagu misalnya, kemudian paksakan harus menggunakan beras, sedangkan beras di daerah itu tidak ada misalnya. Nah, berarti dia tidak mengeluarkan zakat fitrah dong. Berarti agama ini bukan mempermudah tapi malah mempersulit. Allah tidak menghendaki kesukaran bagimu, tapi Allah menghendaki kemudahan bagimu. Artinya sampai-sampai ketika kita melaksanakan puasa Ramadan sendiri, misalkan ada orang yang tidak mampu untuk melaksanakan puasa, diberikan kompensasi. Diberikan apa? Dispensasi. Nanti dia boleh berbuka, tapi dia mengganti di luar daripada bulan Ramadan. Ya, itulah salah satu Allah memberikan kemudahan itu. Kita kembali kepada zakat fitrah yang saat ini mulai kita sudah pemirsa mulai bersiap-siap untuk membayar atau menunaikan itu. Maka untuk zakat fitrah makanan pokok itu 2,5 kilogram berupa beras. Kemudian kalau dikonversi dalam bentuk uang itu sesuai dengan kesepakatan yang telah dilaksanakan oleh Basnas Kota Sorong dan organisasi Islam dan BKM di Kota Sorong dengan 3 kategori yang mungkin pemirsa sudah tahu, tapi paling tidak kami mengingatkan kembali. Kategori yang pertama itu sebesar Rp30.000, kemudian di kategori yang kedua sebesar Rp35.000 dan kategori ketiga berupa uang sebesar Rp45.000. Itu artinya tidak fleksibel, artinya tidak monoton harus jumlahnya sekian. Tergantung apa? Kembali beras yang kita konsumsi. Ya, kalau keseharian kita mengkonsumsi, mohon maaf, beras yang nilainya yang kategori yang 30.000, maka itu kemampuan kita. Jangan kita paksakan, harus kita keluarkan yang 45.000. Sebaliknya juga, kalau kita keseharian kita punya kemampuan dengan 45.000 misalkan, tapi kita saya keluarkan dengan beras yang di bawah standar misalnya, ini kan tidak boleh, karena ini berhubungan dengan diri kita, penyucian diri. Kalau zakat fitrah itu berkaitan dengan penyucian diri, kalau zakat mal itu berkaitan dengan penyucian harta kita. Oleh karena itu kita bersyukur bahwa sampai dengan saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan hidup kita semua. Karena tidak ada jaminan bahwa seseorang itu bisa bertemu di hari esok, bahkan mungkin Ramadan yang akan datang. Tapi paling tidak kita berikhtiar, kita memohon kepada Allah SWT setiap apapun yang kita laksanakan, apakah itu berkaitan dengan ibadah puasa kita ataupun zakat yang kita keluarkan nantinya, maka harus kita berikhtiar dengan misalkan saya mengeluarkan zakat fitrah dengan berupa beras misalnya. Jangan kita pas-pasan, artinya begini, harus kita perbaiki cara kita. Misalkan kita beli di toko beras dalam bentuk kemasan, ya, dengan ketentuan kan kalau 2 orang 5 kg. Kita beli yang pas-pasan dengan kemasan 5 kilo, kemudian langsung kita bawa ke amil, ke panitia pengumpul zakat. Karena apa? Itu tidak menjamin jumlahnya itu pas-pasan. Ya, pemirsa sekalian, ibu-ibu, itu tidak menjamin jumlahnya pas-pasan. Oleh karena itu, alangkah bijaknya bagi kita sekalian ketika kita mengeluarkan zakat fitrah khususnya berupa beras, hendaklah kita timbang terlebih dahulu. Ya, kita timbang terlebih dahulu supaya takarannya itu jelas. Tapi kalau misalkan kita yang sudah ada di kemasan ini kita jamin bahwa ini 5 kilo, kita langsung bawa. Padahal kita sungguhnya itu tidak bisa, karena ketika di toko misalnya ada yang dites, dilihat, ya, kalau ditusuk begini dilihat kualitasnya, satu habis sekali tusukan 10 biji keluar misalnya, atau 20 tusukan sudah berapa, artinya sudah semakin berkurang. Maka untuk tidak mengurangi nilai daripada zakat fitrah itu, alangkah bijaknya kalau kita menakar kembali supaya lebih tepatnya
dengan jumlah 2,5 kilogram itu. Pemirsa yang kami hormati dan ibu-ibu sekalian di studio yang berbahagia, kemudian kita kembali ke zakat fitrah ini sangat penting. Kenapa? Sampai-sampai Rasulullah SAW mengingatkan kepada setiap para sahabatnya bahwa jangan sampai ibadah kalian itu akan sia-sia, khususnya ibadah Ramadan. Pelaksanaan puasa yang kita sudah laksanakan dengan tenaga kita, ya, dengan kita sudah menahan lapar, dahaga, dan bahkan hawa nafsu di siang hari, dari mulai sejak terbit fajar sampai terbenam matahari selama 30 hari itu misalkan, percuma begitu saja, tidak akan bernilai ketika kita tidak menyempurnakan dengan zakat fitrah kita. Alangkah ruginya kita. Karena sekali lagi tidak menjadi jaminan kita bisa berjumpa, nanti Ramadan ke depan lagi saya akan lebih sempurnakan. Tidak menjadi jaminan. Ya. Karena banyak sudah kita lihat saudara-saudara kita yang mungkin Ramadan kemarin masih bersama-sama dengan kita, bahkan mungkin yang baru kemarin saja bersama dengan kita, tapi saat ini mereka sudah tidak ada. Nah, itu menjadi indikator bahwa kita harus nantiasa berikhtiar, berusaha menjaga sekecil apapun itu. Ya, terutama yang tadi saya sampaikan mengenai takaran itu harus kita sempurnakan. Kemudian yang kedua, harus kita pastikan bahwa apa yang kita keluarkan itu betul-betul milik kita, halalan thayyib, halal milik kita, sempurna milik kita. Walaupun dalam pengertian sesungguhnya memang bukan semua milik kita, itu kita semua adalah milik Allah. Tapi secara harfiah bahwa apa yang kita peroleh itu betul-betul hasil usaha kerja keras kita, bukan dari hasil tipuan, bukan dari hasil manipulasi, hasil korupsi dan sebagainya. Nah, padahal itu sebenarnya kan untuk diri kita. Kalau kita keluarkan zakat untuk penyucian diri kita, sedangkan kita ambil dari sesuatu yang dilarang oleh Allah, bagaimana kita bisa mendapatkan sesuatu yang baik? Ya, artinya bahwa outputnya, inputnya itu harus baik, kemudian nanti pasti outputnya baik. Apa yang kita berikan itu baik, maka hasilnya pun juga baik. Nah, ini sebagai pengingatan bagi kita sekalian, supaya setiap apa yang kita laksanakan, terutama zakat yang nanti kita keluarkan atau mungkin yang sudah kita keluarkan, itu harus kita perhatikan hal-hal seperti itu. Ya, supaya kita tidak merasa rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan sampai nanti ada penyesalan. Wah, kenapa saya kemarin-kemarin tidak saya sempurnakan itu? Nah, yang jelas bahwa penyesalan di akhir itu tidak ada gunanya, percuma, mubazir lah, percuma saja, tidak ada manfaatnya. Ya, lebih baik sekarang kita menyesal sebelum kita menyesal di kemudian hari. Mungkin seperti itu, ya. Ya, Ustadz, ya. Sudah itu? Ya. Ya. Oke, di jamaah di studio juga pemirsa di rumah, materi yang sangat menarik untuk kita tetap kaji, kita ikuti. Namun sesaat lagi juga pemirsa di rumah ya, jangan kemana-mana karena di penghujung nanti kita akan berbagi kasih ya, berbagi rezeki, yaitu dengan kuis Ramadannya. Jamaah di studio juga pemirsa, jangan kemana-mana, Mutiara Ramadan akan kembali lagi sesaat setelah jeda iklan berikut ini. Insya Allah. Baik, jamaah di studio, apa kabar ibu-ibu soleha semuanya? Alhamdulillah, sehat, bahagia. Macam loyo-loyo sudah mengantuk. Ibu-ibu, kita sudah di penghujung Ramadan loh. Masih semangat ya ibu-ibu ya? Masih. Apa kabar ibu-ibu soleha semuanya? Alhamdulillah, sehat, bahagia. Alhamdulillah sehat dan bahagia. Masih tetap semangat ya Bu ya? Semangat. Alhamdulillah pemirsa Mutiara Ramadan, juga jamaah di studio semuanya, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami dalam acara Mutiara Ramadan. Programnya CWM Channel semakin eksis dengan 3 jamaah pada sore hari ini, yaitu
dari Majelis Taklim IPMI Kota Sorong, Majelis Taklim PPKS Kota Sorong, Majelis Taklim Al-Berkah di belakang Yuti ya, Jalan Malibela, kilometer 11,5 ya. Dengan narasumber kita Bapak Ustadz Ahmad Rumeon SPDI, materi yang sangat menarik yaitu sempurnakan ibadah Ramadan dengan zakat fitrah. Karena kita sudah di penghujung, tadi apa yang telah disampaikan oleh narasumber bahwasanya sangat penting dan wajib hukumnya untuk zakat fitrah. Dan pemirsa juga jamaah di studio, tak terasa kita sudah memasuki session dialog. Untuk itu kita memberikan kesempatan kepada jamaah yang ada di studio yang mau bertanya langsung kepada narasumber kita. Silakan dari KKEPPKS ya. Silakan Ibu. Dengan Ibu siapa silakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sriningsi, saya dari PPKS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya mau bertanya Pak Ustadz, Ya, silakan. mengenai zakat Pak Ustadz. Kebetulan saya suami dan 2 anak. Terus anak saya kan sudah kerja Pak Ustadz yang satu, tapi belum menikah. Itu zakatnya gimana Pak Ustadz? Apakah orang tuanya yang menanggung ataukah anak sendiri? Ya. Itu aja Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Haji Sri semangat. Ya, selanjutnya dari IPMI. Silakan yang mau bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Jumria dari Majelis Taklim IPMI Kota Sorong. Ustadz, Ya. curhat dong. Pak Ustadz, saya mau nanyakan mengenai zakat fitrah. Yang saya mau tanyakan mengenai saudara-saudara kita, mohon maaf sebelumnya, yang kurang mampu. Apakah hukumnya kalau beliau tidak membayar zakat? Ya. Itu saja Pak Ustadz. Terima Makasih. kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Haji Sri sama Ibu Numria pertanyaannya sangat bagus sekali. Kalau Ibu Haji Sri tadi Ustadz, Ya. anaknya sudah kerja namun belum nikah. Zakatnya buat siapa? Dia membayar sendiri, bolehkah? Atau mamanya orang tua yang bayar sama Ibu Numria tadi? Ya, kalau kurang mampu, ya yang tadi saya Ya. pertanyakan dengan Ustadz. Silakan Ustadz dijawab. Baik, terima kasih. Pertanyaan pertama ini terkait dengan anak itu sudah mampu dari segi finansial, artinya dari segi dia bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari, tapi belum menikah. Memang ada 2 hal. Yang pertama, ketika anak itu belum melepas diri dari keluarga dalam pengertian belum menikah, maka itu menjadi tanggungan orang tuanya. Ya, masih menjadi tanggungan orang tuanya. Orang tuanya yang wajib untuk mengeluarkan zakat fitrahnya. Tetapi kalau dia bisa membantu, boleh, silahkan, tidak jadi masalah kalau membantu. Tapi yang punya kewajiban utama itu orang tuanya yang menanggung. Ya, orang tuanya menanggung. Tapi kalau misalkan dia minta ridho untuk orang tua, dia untuk mengeluarkan untuk dirinya sendiri, silahkan, boleh, dibolehkan. Tapi yang menjadi syarat utama tadi adalah tanggungan orang tuanya ketika anak itu belum menikah. Ya, Jadi belum. boleh dua-dua ya Ustadz ya? Boleh. Kalau anaknya sudah kerja ya. Ya. Terus, Bu, saya bayar sendiri deh zakat saya, enggak apa-apa ya Tidak Ustadz ya? apa-apa. Enggak berdosa orang tua Tidak ya ber- Ustadz ya? tidak berdosa. Iya, begitu ya Ibu Haja. Mudah-mudahan dimengerti jawaban Ustadz. Terima kasih. Yang selanjutnya Ibu dari IPMI ya Ustadz. Silakan Ustadz. Ya, Kalau tidak mampu untuk bayar zakat fitrah, mau Ya. dipaksakan atau bagaimana? Silakan Baik. Ustadz. Ini pertanyaan yang menarik ini. Bahkan ini terjadi fakta di lapangan. Ya. Artinya di masyarakat. Ada orang yang tidak punya kemampuan di saat itu untuk bisa mengeluarkan zakat fitrah khususnya ya. Kita berbicara sore ini adalah zakat fitrah. ya. Bahkan untuk bisa mencukupi kebutuhan keluarga sehari untuk bisa makan saja sangat sulit. Apakah dia wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah? Wajib.
dilihat dari hukum, dari sisi hukum, maka dia wajib untuk mengeluarkan. Caranya gimana? Nah, ini saya ceritakan sebuah kisah di masa Rasulullah SAW. Pada suatu ketika Rasulullah SAW dengan para sahabat sedang duduk di sebuah majelis, kemudian datang seseorang untuk mengadu. Ya Rasul, saya ini tidak mampu untuk mengeluarkan zakat fitrah. Apakah saya harus wajib untuk saya keluarkan, sedangkan untuk kebutuhan saya dalam keluarga saya saja saya tidak bisa untuk mencukupinya. Nah, Rasulullah SAW mengatakan, kamu wajib untuk mengeluarkan, tapi caranya gimana? Kamu di sisi yang lain kamu berhak untuk menerima, maka di saat kamu menerima itulah kamu mengeluarkan. Kamu mengeluarkan untuk sebagai kewajiban kamu. Ya, di sisi lain dia terima, dia sebagai penerima zakat, tapi maksudnya zakat fitrah khususnya, maka di sisi yang lain dia juga punya kewajiban ketika diberikan untuk disalurkan kepada yang bersangkutan, maka sudah menjadi hak miliknya, maka ketika itu pula dia wajib untuk mengeluarkan kewajibannya untuk zakat fitrah itu sendiri. Ya. Iya, begitu ya, Ibu. Kemudian yang kedua, ada. Ini yang kedua. Kalau tidak bisa sama sekali, tadi kita kembali dari ayat yang tadi sudah awal saya sampaikan bahwa Allah tidak menghendaki kesukaran bagimu dan Allah menghendaki kemudahan. Nah, kalau misalkan dalam menjelang akhir-akhir Ramadan, kemudian tidak ada sama sekali untuk kebutuhannya untuk dia bisa mengeluarkan zakat fitrah, maka Allah Maha tahu. Allah lebih tahu dari itu. Maka dia tidak dari sisi hukum sudah gugur. Artinya mau dia keluarkan apa, sedangkan untuk kebutuhan terima saja tidak. Kalau dia tidak terima, maka gugur kewajiban itu. Karena dilihat dari kondisinya. Seperti itu. Begitu ya Ibu ya. Kita berikan kesempatan lagi untuk ibu-ibu dari IPM yang mau bertanya. Ya, dari mana tadi? Dari Al-Berkah. Ya, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Nini Ismail dari Majelis Taklim Al-Berkah. Mohon izin bertanya Pak Ustadz. Ya, silakan. Ya, jadi zakat fitrah itu kita keluarkan kepada orang yang berhak menerima. Contohnya fakir miskin, anak yatim, mualaf, dan lain-lain yang berhak. Saya mau bertanya, bagaimana kalau seandainya orang tua kita atau mertua kita itu mu'alaf? Apakah boleh kita niatkan zakat fitrah kita keluarkan untuk orang tua kita sendiri? Demikian Pak Ustadz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan bagus sekali. Silakan Ustadz jawab. Baik, ini pertanyaan menarik ini. Kenapa? Apakah boleh kita mengeluarkan zakat kepada keluarga kita? Dari sisi keutamaan, kefadilannya, maka ketika kita khususnya saya agak melebar sedikit, sedekah. Maka sedekah kita utamakan adalah keluarga kita dulu. Ya. Kita keluarkan kepada saudara kita, tetangga kita, orang terdekat kita dulu. Baru kita menjauh ke lebih menjauh lagi. Nah, berkaitan dengan zakat pun demikian. Kalau misalkan ada di antara kita, saudara kita yang punya kategori tadi, misalnya mu'alaf, tapi perlu digarisbawahi ya, bahwa mu'alaf ini juga dikatakan mu'alaf Ustadz ya? Ya, mu'alaf ini juga jangan sampai dia sudah berpuluh-puluh tahun dia tetap karena status mu'alaf terus. Ya. Nah, padahal dari sisi kemampuan finansial dia sudah lebih memadai, lebih mapan misalnya. Ya, ini juga harus dibatasi juga. Ya, tapi kalau mereka yang seperti tadi mu'alaf misalnya dalam keluarga itu lebih utama untuk diberikan. Kemudian kita lebih menjangkau di lebih luas lagi. Tapi kalau zakat fitrah diberikan orang tua itu maksudnya tadi Ustaz? Itu boleh. Karena itu kan bukan orang tua kandung ya, artinya hanya karena dia dari satu sisi dia punya hak. Ya, dia mustahik ya, dia punya hak untuk menerima zakat itu, maka lebih baik kita berikan kepada yang terdekat dulu, baru kita akan meluas. Kemudian saya juga mengingatkan kepada pemirsa dan kita yang ada di studio ini bahwa kadangkala kita salah persepsi.
kita lebih, misalkan zakat mal kita lebih utama di lingkungan kampung kita, di daerah kita. Sedangkan kita berusaha bekerja mendapatkan harta kita di daerah sini. Nah, semestinya, seharusnya itu kita harus penyalurannya di daerah setempat yang kita kerja, di daerah yang mana kita usaha, di daerah yang mana kita mendapatkan rezeki itu. Itu yang lebih afdol, lebih utama. Nah, tapi timbul pertanyaan, bagaimana seperti tadi, keluarga saya di daerah saya juga tidak mampu. Ya, tidak mampu. Nah, tapi lebih utama itu kita berada di lingkungan kita dulu. Artinya di tempat kerja kita, kemudian merambah sampai seterusnya. Kalau di tempat itu tidak ada lagi, baru kita lebih merambah keluar, misalnya ke kampung kita, di daerah kita, ataupun mungkin di kabupaten misalnya, seperti itu. Kemarin ada yang mengatakan Ustadz dibagi, dibawa ke kampung, boleh sebagian, ditaruh sini sebagian, begitu. Zakat mal ini Ustadz, bukan zakat fitrah, zakat mal. Boleh-boleh saja, tapi yang lebih utama itu harus didahulukan di tempat mencari kita, nafkah ya, mencari nafkah itu. Oke deh, terima kasih Ibu ya, pertanyaan-pertanyaan yang sangat menarik. Kita berikan pertanyaan lagi kepada yang pegang mic tadi, siapa ya? Ya, silakan Ibu, bertanya. Silakan. Nggak usah dikepul-kepul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Juju Sofian dari Majelis Talim PPKS. Oke. Mau bertanya Pak Ustadz. Ya. Tapi ini di luar tema ya, boleh? Bagaimana pertanyaannya? Silakan Ibu. Saya mau bertanya, mertua saya kan tahun kemarin umroh, tapi di Mekah itu dia kena sakit batuk, tapi dia tidak bisa melaksanakan tawaf wada pas umroh itu. Apakah sah umrohnya? Ya. Atau bagaimana Pak Ustadz? Terima kasih pertanyaannya. Tawaf wada ya Bu ya, tawaf perpisahan atau pamit ya. Satu lagi ya. Silakan Ibu. Tidak ada, kasih IPMI kalau tidak ada, silakan. Ibu kasih IPMI. Ya. Kasih IPMI yang mau bertanya silakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia. Iya. Ustaz, saya mau tanya apa hukumnya jika kita tidak membayar zakat, Ustaz? Oke. Kasih. Ustaz, pertanyaan bagus-bagus Ustaz ya. Dua pertanyaan singkat padat, Ustaz juga jawab singkat padat tentang tawaf. Tidak bisa tawaf wada, tawaf ini pamit ya Ustaz ya, karena sakit. Apakah sah tidak itu umrohnya? Terus tadi kalau tidak bisa bayar zakat, hukumnya apa? Itu silakan. Yang pertama tentang bagaimana seseorang melaksanakan ibadah umroh, tapi ketika mau tawaf wada itu artinya tawaf pamitan, ya dia tidak mampu untuk melaksanakan dikarenakan sakit. Nah, maka itu tidak masalah. Yang penting kesempurnaan mulai dari dia melaksanakan rukun daripada umroh itu dia lengkapi, kemudian tawaf wada itu ibadahnya sudah sah. Nah, kalau tinggal tawaf karena saja Ustaz, karena bukan kesengajaan, karena bukan ini karena uzur, karena memang sakit. Nah, kemudian yang kedua tadi Ibu katakan bagaimana mereka yang tidak membayar zakat. Ini zakat apa ini dulu? Zakat fitrah atau zakat mal? Zakat fitrah apa zakat mal? Ya, zakat fitrah. Kalau zakat fitrah tadi, zakat fitrah itu kan hukumnya wajib bagi yang hidup. Ya, hidup sampai dengan sebelum khotib turun ke mimbar. Ya, artinya semasa itu maka dia wajib untuk mengeluarkan. Sampai-sampai seperti tadi, orang yang tidak punya kemampuan saja, ketika nanti diberikan dia punya hak untuk menerima, baru dia keluarkan zakat wajibnya bagi dia untuk dia keluarkan. Itu sampai seperti itu. Apalagi kalau orang yang punya kemampuan, maka itu jelas hukumnya wajib. Wajib itu artinya apabila seseorang tidak melaksanakan, maka dia berdosa. Dan apabila dia meninggalkan,
Ya, artinya dia mengerjakan mendapatkan pahala, ketika dia meninggalkan maka dia berdosa. Kemudian yang kedua, ini zakat mal. Pada masa Rasulullah SAW, pada masa sahabat Umar bin Khattab itu sangat ketat. Seperti kalau saat ini kita umpamakan pajak ya. Pajak pada saat masa Khalifah Umar bin Khattab itu sampai dikejar di rumah-rumah. Karena di dalam Al-Quran disebutkan tunaikan, ambillah huzmin amwalihim. Perintah itu sangat keras. Jadi ketika orang-orang yang kaya kemudian tidak mau membayar zakat itu, maka bahkan bahasa kasarnya harus dirampas itu. Karena itu dari harta mereka itu ada hak orang lain. Nah, sampai segitunya. Makanya kalau kita berbicara membayar ini, tunaikan ini sangat penting. Sampai harus dikejar seperti itu. Seperti yang saat kalau kita di Indonesia macam pajak itu, orang-orang yang tidak bayar pajak harus dikejar sampai harus dilunasi. Zakat mal pun demikian, apalagi sampai zakat fitrah yang memang kalau kita lihat dari jumlah itu tidak seberapa, tapi dari hukum tetap wajib hukumnya. Kemudian yang kedua, ini berkaitan dengan ibadah puasa kita. Kalau kita mengeluarkan, kita berpuasa kemudian tidak mengeluarkan zakat fitrah kita, seperti tadi saya katakan bahwa ibadah kita itu akan mengambang, jadi melayang-layang saja begitu. Nah, kalau seperti itu bagaimana kita mengharapkan menjadi la'allakum tattaqun. Ya. Begitu ya ibu-ibu. Alhamdulillah Bu Soleha sudah bertanya, pertanyaannya bagus-bagus dan Ustadz sudah menjawabnya. Mudah-mudahan puas dengan jawaban Ustadz. Nanti kalau tidak puas, ibu bisa bertanya setelah acara ya Bu ya. Oke, jemaah di studio juga pemirsa di rumah jangan kemana-mana karena Mutiara Ramadan akan kembali lagi sesaat setelah jeda iklan berikut ini insya Allah. Alhamdulillah pemirsa, sahabat Mutiara Ramadan juga jamaah di studio, Anda masih tetap setia bersama kami dalam acara Mutiara Ramadan, programnya CWM Channel semakin eksis. Dan pemirsa di rumah masih dengan 3 tamu kita pada sore hari ini, yaitu dari IPMI Kota Sorong, dari PPKS Kota Sorong, dari Al-Berkah ya, dan Majelis Taklim. 3 majelis taklim pada sore hari ini dengan narasumber kita Bapak Ustadz Ahmad Rumiun SPDI dengan materi sempurnakan ibadah Ramadan dengan zakat. Tadi sudah dibahas, dikaji oleh narasumber dan kita ibu-ibu di studio sudah bertanya-tanya, sudah dijawab, dan kita memasuki session berbagi kasih pada sore hari ini yaitu kuis Ramadan. Dan pemirsa bisa menghubungi kami lewat line telepon nantinya dengan 08 13 44 60 77 66 08 13 44 60 77 66 dengan hadiah dipersembahkan oleh 3 kelompok majelis taklim pada sore hari ini. Kita berikan pertanyaan pertama dari PPKS ya, dari PPKS pertanyaannya dan hadiahnya dipersembahkan oleh keluarga PPKS. Silakan Ibu pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hendra Wardani. Iya. Dari Majelis Taklim Paguyuban Pasundan Kota Sorong atau yang dulunya Ikatan Lembur Kuring. Pertanyaan buat pemirsa CWM yang berbahagia, apa kepanjangan dari PPKS dan kepanjangan dari IKLK? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari keluarga PPKS sangat baik sekali pertanyaannya sebelum dijawab dan sudah dijelaskan. Ya, pemirsa line telepon 0813 44 60 77 66. Ya, silakan. Apakah kepanjangan dari IKLK dan PPKS? Ya. Silakan pemirsa, tadi sudah ditanya-tanya, sudah dijelaskan. Apakah kepanjangan dari IKLK dan PPKS? Ya, tadi ibunya juga sebelum memberikan soal sudah dijelaskan. Sangat baik sekali dia. Hadiahnya dipersembahkan oleh keluarga besar PPKS Kota Sorong.
Silakan pemirsa, apakah kepanjangan dari IKLK dan PPKS? Halo. Ya. Pemirsa di rumah silakan di line telepon 0813 13 44 60 7766 dengan pertanyaan apakah kepanjangan dari IKLK dan PPKS. Silakan pemirsa, hadiahnya sangat menarik yaitu tiket, 1 tiket ya, tiket berkunjung ke kota Bali ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Mulkiyanti di Kampung Baru. Ya, passwordnya. Marhaban ya Ramadan. Ya, oke. Pemirsa, dicoba lagi apakah kepanjangan dari IKLK dan PPKS. Silakan di line telepon 08 13 44 60 7766. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Jessica di Kampung Baru. Oke. Ya, tolong ya, HP ini bisa diperbaiki ya, karena yang telepon tidak bisa diterima ini. Yo, halo, 08 13 44 60 7766, silakan. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Ibu Jessica di Kampung Baru. Ya, passwordnya. Oke, perkenalan hilang ya. Kita beri kesempatan kembali kepada dari ibu-ibu Majelis Taklim Al Berkah. Silakan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari kami yaitu di mana alamat lengkap dari Majelis Taklim Al Berkah? Ya, pemirsa di rumah silakan di line telepon 0813 44 60 7766. Alamat lengkap Majelis Taklim Al Berkah. Nggak usah pakai jalan-jalan ya Bu ya, jalan lorong nggak usah ya, nomor juga nggak usah ya. Pokoknya istilahnya Al Berkah, tempatnya di mana ya, boleh jalan apa, tapi nggak usah pakai lorong nomor ya. Silakan pemirsa di line telepon 0813 44 60 7766. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Ibu Ernawati di Pulau 12. Tapi suaranya kayak saya kenal ya. Marhaban ya Ramadan 1444 Hijriah. Ya, Ernawati ya, nama baru ya, Ernawati. Ya, silakan. Paspornya sudah? Di Jalan Malibela. Jalan? 12T-nya. Jalan? Jalan Malibela. Terus? Kilometer 12T-nya. Kilometer 12,5. Halo? Jalan Malibela, kilometer 12,5, terus? Apa lagi? Ya, oke deh, kurang tepat. Kita berikan kesempatan lagi. Ya, Jalan Malibela. Kita berikan kesempatan ibu-ibu IPMI. Silakan, IPMI yang mau memberikan soal pertanyaan ini, kuisnya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rima Rahayu dari IPMI Kota Sorong. Silakan. Pertanyaan kami, apa kepanjangan dari IPMI? Itu saja Ibu? Ya. Oke, terima kasih pertanyaannya. Singkat, padat, hadiahnya mantap ya Bu ya. Hadiah menarik nih. Ya, IPMI Kota Sorong, Ikatan Pengusaha Muslimah Kota Sorong. Hadiahnya wow, mobil. Ya.
Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Jessica di Kampung Baru. Karaoke. Jessica di Kampung Baru. Jessica Kampung Baru. Jessica Kampung Baru. Password. Passwordnya? Marhaban ya Ramadan 1444 Hijriah. Ibu Jessica ya, nama baru juga. Ya, silakan. Silakan jawabannya. Ikatan Wanita Muslim. Jangan ketawa Ibu, saya tidak dengar. Silakan. Ikatan Pengusaha Muslim Indonesia. Ulang. Ikatan Pengusaha Wanita Muslim Indonesia. Tidak tepat ya Bu ya, benar ya? Tidak tepat. Berikan kesempatan yang lainnya. Ya. Untuk pemirsa di rumah silakan di line telepon 081344607766 ya. Apakah kepanjangan dari IPMI? Dia punya hadiah ini es kudu. Ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Dengan Ibu Murni, kilometer 10. Murni ya, kilometer 10. Paspornya? Marhaban ya Ramadan 1444 Hijriah. Oke. Jawabannya? Jawabannya Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia. Bagaimana Ibu? Benar. Ya. Ibu Murni kilometer 10 dari PPKS silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Berdiri, Bu. wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Masih pertanyaan yang tadi? Atau ganti? Silakan. Saya Ibu Dede mau memberikan pertanyaan buat pemirsa di rumah. Tema sore hari ini adalah sempurnakan puasa Ramadan dengan zakat. Tadi Bapak Ustadz menyampaikan bahwa zakat itu ada 2, sebutkan. Ya, pemirsa di rumah di line telepon 081344607766. Sebutkan 2 zakat. Zakat apa dengan zakat apa ya? Silakan, tadi sudah dibahas oleh narasumber kita. Pemirsa di rumah. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, passwordnya? Marhaban ya Ramadan 1444 Hijriah. Dengan siapa di mana ini? Yunita di Kampung Baru. Yunita. Ya, Yunita Kampung Baru. Silakan jawabannya. Jawabannya zakat mal dan zakat fitrah. Bagaimana Ibu? Betul? Ya, betul. Alhamdulillah. Ya, Yunita. Tadi juga ada Jacqueline ya, Jacqueline. Oke. Satu lagi dari Ibu-ibu Al-Berkah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim Al-Berkah, pertanyaannya siapa nama Ketua Majelis Taklim Al-Berkah? Itu saja. Tadi sudah diperkenalkan ya, bahwasanya nama Majelis Taklim Al-Berkah. Ya, pemirsa silakan di line telepon 081344607766. Siapakah nama Ketua Majelis Taklim Al-Berkah? Tadi dari awal yang nonton pasti tahu siapa nama ketuanya. Majelis Taklim Al-Berkah yang tinggal di belakang di jalan sungai Jalan Malibela. Jalan Manibela. Kilometer 11,5 ya. Silakan pemirsa di line telepon 081344607766. Siapakah nama Ketua Majelis Taklim Al-Berkah? Ya. Oke. Belum? Iya. Susah, Bu. Namanya susah. Kalau yang di sini orang sudah tahu. Ya. Kita
berikan pertanyaan lain lagi Bu, mungkin bisa lain lagi, silakan dari Al-Berkah. Silakan Ibu, tidak kasih Al-Berkah dulu Bu, belum ketebak sama sekali Al-Berkahnya, silakan. Ya, pertanyaannya kembali ke yang tadi, alamat Majelis Talim Al-Berkah, alamatnya di mana? Oh iya, tadi saya sudah kasih bocoran ya Bu ya. Oke deh. Alamat Majelis Talim Al-Berkah, silakan ya. Di line telepon 081344607766. Ayo buruan, hadiahnya sangat menarik ya. Halo, assalamualaikum. Saya kasih bocoran, nanti hadiahnya baku paru. Ya, silakan pemirsa. Halo, assalamualaikum. Yo, gara-gara saya minta baku paru jadi dia tenang. Ya, silakan. Alamat Majelis Taklim Al-Berkah tadi sudah saya sebutkan ya. Oke, pemirsa di line telepon 081344607766. Ya. Ustadz, tadi sudah ada beberapa hadiah yang ditebak ya Ustadz ya. Ya. Berarti kita sudah berbagi kasih, berbagi rezeki. Halo, masih ada? Oh, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo? Iya Bu. Jalan Jalan Manidela. Dengan siapa di mana? Dengan Anwar, Bapak Anwar. Anwar, di? Iya, di 12 Bu, 12. Ya, pasportnya Pak Anwar. Marhaban. 1444 Hijriah. Iya. Jawabannya Pak? Jalan Manidela. Jalan? Jalan Manidela. Jalan Manila? Manidela. Jalan Kilometer 11,5. Ya, ini Bapak tinggal di Manibela Ibu ya. Alhamdulillah Bapak beruntung ya bisa pemirsa yang sudah ikut kuis Ramadan ya, hadiahnya bisa diambil di studio ya besok ya. Dan jamaah di studio, pemirsa di rumah, kita sudah berbagi kasih, berbagi ilmu dan wawasan tadi ya. Narasumber juga sudah memberikan apa itu kesempurnaan suatu ibadah puasa Ramadan berhubungan dengan zakat tadi sudah dibahas, dikaji kita sama-sama ya pemirsa. Alhamdulillah kita berbagi kasih juga dan terutama buat Ustadz ya. Terakhir Ustadz dari kita bincang-bincang sore hari ini Ustadz. Dari materi sore hari ini Ustadz semuanya kesimpulan silakan Ustadz. Ya, jadi para pemirsa di rumah dan ibu-ibu sekalian di studio, kesimpulan kita pada sore hari ini bahwa zakat itu adalah bagian dari rukun Islam kita. Karena dengan zakat fitrah yang kita keluarkan di bulan Ramadan, akhir-akhir daripada bulan Ramadan, dan juga kesempurnaan dari ibadah di bulan Ramadan kita, sebagaimana telah kami sampaikan tadi bahwa ketika seseorang tidak mengeluarkan zakat fitrah, maka ibadah Ramadan yang selama ini dilaksanakan dengan jerih payah, dengan susah payah, itu akan mengambang di antara langit dan bumi. Jangan sampai hal itu terjadi, maka kita segera untuk menunaikan kewajiban kita dengan mengeluarkan 2,5 kilogram berupa beras dan uang sebagaimana yang telah kami sampaikan dengan 3 kategori tadi. Sehingga itu akan menyempurnakan ibadah kita di bulan Ramadan ini sampai kita kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian di Idul Fitri 1444 Hijriah nanti insyaallah. Ya, terima kasih Ustaz. Terutama terima kasih untuk kehadiran pada sore hari ini. Terima kasih tausiahnya, terima kasih ilmunya Ustaz. Terima kasih juga kepada sponsor kami yaitu Istana Print, Angel House of Beauty, Aimas Hotel, Darevan Hotel, PT Penggalian Sorong, Bapak Abdullah Gajam, Rumah Makan Rasa Dulu, CNC Birthday, Abiyu Event Organizer, Toko Mas Mulia, dan terima kasih kepada IKB, Ikatan Dai Indonesia Kota Sorong yang telah mengirimkan mubaliknya ustadzahnya di bulan Ramadan ini, terutama juga untuk Bapak Ketua IKD. Terima kasih untuk materinya yang sudah diberikan, juga terima kasih untuk pemirsa di rumah.
ya yang gabung bersama kami selama ini. Terima kasih juga kepada jamaah, majelis taklim, kerukunan, paguyuban, komunitas, mahasiswa, mahasiswi, pelajar dan organisasi pemerintahan yang telah ikut ambil bagian syiar dalam Mutiara Ramadan 1444 Hijriah. Terima kasih untuk kebersamaannya. Ya, ada satu puisi, yaitu kalaulah ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam laci, kalaulah ada kata selama ini yang salah jangan simpan di dalam hati, jikalau ada sumur di ladang bolehlah kita menumpang mandi, jika ada umur panjang insya Allah kita dapat dipertemukan kembali di tahun depan, tahun 2024 Masehi 1445 Hijriah. Karena pada kesempatan sore hari ini kita untuk pertemuan terakhir di tahun 1444 Hijriah ini, ya pertemuan terakhir pada sore hari ini. Terima kasih pemirsa. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.